Lu jadi tadi ya, lebih ke Gua tadi. kira lu lagi main kode. Morse. Bukan Morse. Kenapa lu berdua begini-begini tadi? Beduk. Dia, lo tuh nggak paham. Paradidal. Asik. Oh, Istilah. Paradidal Rusadi. Kita pamit harus tadi. Oke. Wah, cukup silau ya. Saya pakai ikan. Tamu kita kali ini Oh, gua kenal. Si Uta ini sih gua kenal nih. seorang drummer. Iya. Selamat datang di Ferdian Didi Show. Halo. Welcome Christo Mark Paradise. Putra. Wah bukan, ini dia welcome to Mark Paradise. Christo Putra. Kristo Putra. Dipanggilnya Uta. Uta, yes. Dia Kenapa adalah- nggak Uto? Iya. Karena Kristo ya, harusnya Ito ya. Ito harusnya tuh. Ito. Dan Atau Chris. Kenapa nggak Chris Chris. aja? karena udah ada John. Oh, Chris John. petinju. Iya, Nanti iya, nggak iya. jadi drummer, jadi petinju. Iya. Tapi Uta oke sih. Karena memang ada juga namanya yang pernah Uta Likumahwa. Uta Likumahwa. Oh mungkin bisa jadi itu. Bisa jadi itu. Tapi itu Lu masih nama ada panggilan saudara? ya. Nggak ada. Nggak kan? ada. Oh, nggak ada. Tanya nyokap gue dulu deh. Jangan lebih panjang. Panjang, Jangan, oke. nanti. Gimana Tak? Selamat datang buat Uta. Terima kasih sudah menyempatkan Terima waktunya kasih datang ke Mas Ferdian Didi, Didi Mas Show. Ardi. Coba. Kita masih ngomongin soal musik ya. Ya, masih. Jadi bintang tamu kita tetap pemusik. Ya. Pemusik. Karena Uta ini adalah salah satu orang yang sering eksis di dunia musik. Dia bandnya juga ada banyak kalau nggak salah lu ya. Ada berapa sih? Ada sekitar 4 lah. Tuh, 4 band. Musisi part time tuh, musisi part time. Asik. Tapi Ini justru bukan poligami. apa nih? Poliaben. Poliaben. Karena bandnya banyak. Bandnya banyak. Kalau poligami sama bini. Oke. Ini anak sama band. Poli, Ami. Cuman jadi justru dulu bukan ini dari apa iseng ya, hobi apa gimana, coba ceritain. Awalnya justru bukan Maksudnya dari kecil bukan lu suka drum bukan. gitu? Enggak. Awalnya sih main gitar. Cuma gara-gara teman-teman ketika masuk studio, biasalah anak-anak kecil main gitar di teman-teman gitu. Cuma waktu itu nggak ada yang punya drum, pas masuk studio semuanya main gitar. Loh, sementara gitar studio cuma 2. Oh, nggak, lo bingung. Aduh, Iya alat ini apa nih? udah bayar mahal kok nggak ada yang mainin. Udah ada bayar mahal. Jadi ya gitu. udah main aja. Oh, Itu juga cuma coba-coba, iseng. Coba-coba, iseng. Awalnya sih coba-coba. Coba-coba. Tapi masa sama anak coba-coba. Oh. Ya awalnya coba, terus makan nggak? main. Makan dong. Udah jauh-jauh kemari. Makan kalau sama kita itu makan itu adalah di Ferdian Mas, Didi Show. boleh, Mas. Di Ferdian ini Didi menunya Show kita selalu makan pokoknya. nih. Selalu Oke. makan ya. Rekomendasinya apa nih di sini nih? Ada foie gras pizza Pak. Oh, Foie gras. foie gras pizza. Foie gras. Foie gras itu adalah ati Ati macan, bukan ati macan. Ati ampla. Ati ampla. Ati angsa. Ati angsa. Kurang, satu lagi dong, apa? Satu lagi. Kita rekomendasinya ada putanesca pizza. Oh, Putanesca. Putanesca. Tahu nggak apa sih? Dari beef salami Kak. Beef Beef salami. salami. Jadi itu banyak salam. Ada saladnya juga. Oh, saladnya juga. Ada salad juga. Ada yang nitip Oke. salam jangan. Nitip salam. Iya. Kita masih di The Match Senayan. Sekarang kita lagi pesen di Kayu Api. Pizza kayu api. Wow. Pizza kayu api. Dengar-dengar katanya pizza kalau yang enak adanya di Kayu Api, makanya kita sampai dapat di sini. Yes. Pizza Kayu Api. Penasaran jadi kita akan Cobain coba. ya. Terusin tadi ceritanya belum selesai. Awalnya coba-coba. Coba-coba. Terus main-main sendiri. Terus ketika di sekolah ngelihat ya ada band sekolah lah. Band sekolah. Mainnya kayak gitu karena dulu belum ada YouTube tuh. Terus ya udah ketika latihan berikutnya Udah di studio Udah di studio. dan lu langsung bisa. Enggak. Maksudnya belajarnya tuh Belajar. nggak pakai guru, nggak pakai sekolah. Iya, lu Nggak pakai guru, cuma ngecoba gara-gara lihat kakak kelas waktu itu main di sekolah. Oke. Itu kejadian tuh lu kelas berapa tuh? Kelas 1 SMP lah. Masih kecil, Iya. masih kecil juga. Dan akhirnya bisa sampai sejago ini, lu itu ini apa namanya sekolah akhirnya? Sekolah musik nggak? Sekolahnya itu justru pas kuliah. Oh, pas Dari kecil kuliah. tuh otodidak sih belajar sendiri. Jadi pas aja. kuliah memang bener-bener lu jadi sekolah. Iya benar-benar les Di mana? lu di sekolah? Yamaha. Di Yamaha. Oke. Gitu.
Nah itu ya karena kita mendengar nama lu udah lumayan kedengeran. Oh ini band gini ya gitu ya. Gila, bangga sih. Ini bandnya, ini band yang rekaman semua kan? Iya, rekaman semua. Jadi kayak ada beberapa band, misalnya kayak ada band kampus. Band kampus? Band kampus namanya The Jengs, bawainnya reggae. Oke, gitu. Terus iya. ada satu lagi band gue namanya Bangku Taman, itu Bangku lebih ke Taman. ya folk rock, mereka bikin album gitu. Iya, juga iya, bikin iya. Ada album temen gue gitu malah sih. sama kayak gitu namanya Cozy Street Corner. Cozy Kayak Street gitu-gitu, Corner. ya kan? Iya. Adoy. Ada yang Bonita pasti. Wanita, betul. iya, itu Cozy Street Corner. Iya, kayak gitu. Ini Bangku Taman. Bangku Taman. Asik. Oh, Ini kok ini pot kamar mandi namanya. Kok sama saya juga ada band satu lagi, tutup WC. Pokoknya nama-namanya begini ya. Iya. Harus yang out of the box. Kecil-kecil. Oh, Iya. out of the box Gampang namanya diingat. gitu. Gitu. Ya udah, Nah. coba bikin album. Awalnya ya demo-demo Demo-demo. di studio. Udah ada album? Udah. Udah dong. Gitu. Wah, ini. Yang foie gras dia. mana? Ini foie gras pizza. Oke, foie gras. Wah, Oke. mantap nih. Minta tisu boleh nih, Mas. Ya. Terima kasih. Nah, Sambil nyoba ya. sambil Saya udah gemes nih ngedenger pizza di sini. Ini hati saya berdentang terus. Ayo dong. Oh, iya, iya. Ayo silakan. Silakan nih. Cobain kalau berani nih coba. Empuk ya. Enak ya. Dari boschi fitti e scuri, amaravamo Mussolini, e da via il Santo Luca, e chi gli occhi non videvano. Bahaya dia. Lu nyobain yang mana nih? Salami. Oh, lu cobain jangan yang salami. kita nih Pak memang. Hah? Bestseller kita. Yang ini? Salami sama yang foie gras. Sesuai. Iya Pak. Thank you, Mas. Ini beneran arti angsa ya? Hati angsa. Wah. Mantap. Gua sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Thank you nih. Bisa kayu api. Enak Pizza banget. kayu api di Demas Senayan. Oke. Lo harus gokil. Lo harus datang. Lo harus cobain. Seumur-umur gue baru makan pizza pakai lalap. Ini dia. Iya. Salad, lo jangan kampungan, gue siram juga lama-lama lo. Salad. Kalau salad tuh di mana-mana daunnya yang gitu-gitu. Ini bukan ada tespongnya. Tespong mah, tespong. Tespong nih. Nah. Oh, enak banget. Sambelnya belum nih ya, tinggal nyocol nih. Nggak ada sambelnya. Ini nggak usah pakai sambal. Jadi gini, gua kasih tau ya, kalau lu makan steak Ya. ataupun makan makanan yang enak-enak, Hmm. jangan lu kasih sambal dulu. Kalau lu mau ngetes rasa masakan, makan dulu aslinya jangan pakai sambal. Ya. Apalagi kalau lu ketahuan sama chefnya, lu minta saus sambal. Itu chef gue pernah datang waktu itu di Singapura di kejadiannya. Ada kerjaan. Malah didatengin sama chef. Gue didatangin sama ditanya, chefnya, dianggap gue, kenapa? Makanan gue kurang. ada yang salah. Ada yang salah? Enggak, gue bilang gue cuma pakai sambal doang. Enggak, pakainya Tabasco aja. Tabasco ya. Jadi jangan sampai ketahuan kita pakai sambal. Itu pertanda adalah makanan dia kurang enak kalau dikasih sambal. Gitu. Beda sama makanan Sunda. Makanan Sunda Kalau nggak pakai pakai sambal. sambal malah didatengin. Datengin. Kenapa di emang sambal utuh? Sambal gue nggak enak. Nggak enak sambal gue. Nah. Nah. Kalau di kita kan marah kalau nggak pakai duit. Kenapa nggak bayar? Inian gini, lu berdua ngobrol gue makan. Wah, Dong nggak bisa. Enak aja lo. men lu berdua ngobrol gue yang makan. Nggak bisa kayak gitu Oh, juga. iya. Iya. Tapi kan memang dari awal itu nggak tujuannya buat wah ngeband doang nih gitu. Karena ada momen Emang lu nggak ngampus lulus? lulus Lu kuliah di mana? Mustopo. Mustopo. Iya. Ada lagunya tuh dulu tuh. Apa? Pak Mustopo. Oh. Mustopo tuh kedokteran ya? Yang terkenalnya? Yang terkenal kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Gue dulu pernah sekolah di situ tapi nggak jadi. Berarti belum sekolah dong. Iya, makanya. Oh, iya. Dari gue selesai kuliah sampai sekarang gue gak kerja. Kerja di mana? Lu masih kerja full nih? time. Masih. Masih? Masih. Drum juga? Kerja juga? Iya. Sama kayak dia. Hebat lo. Dia
Drum juga, nganggur juga. Nganggur. Bagus, Paling saya kalau seringnya jual diri ya. Enggak ya, lebih disewa-sewain ya. Kayak apartemen gue. Kayak apartemen. Lebih kayak DVD ya. DVD ada kartunya ya. Gitu. Terus lu kerja di mana? Sekarang gue kerja di startup aplikasi musik baru lah. Oh, boleh tuh. Gitu. Ini boleh kita pakai. Udah keluar belum? Masih trial belum. Masih trial. Rilisnya bulan. Oh, udah Maret. bagus. Itu apa? Tentang apa yang lu kerjakan? Yang sekarang gue kerjain, gue lebih ke handle musik sama kontennya. Jadi di apps ini yang baru gue kerjain itu, lo nggak cuma bisa dengerin musik, tapi bakal ada visualnya. Video klip ya? Bukan, video pendek. Jadi kayak sekarang orang bisa ngupload background untuk si musik itu. Dan itu bisa di-share. Yang bikinnya tuh apa? Yang bikin dari usernya bisa. Caranya mudah? Caranya mudah. Oh, enak dong. Jadi maksudnya lu bisa meng-create gambar-gambar backgroundnya dong sendiri? Karena sekarang kan orang-orang kalau pakai Instastory nggak cuma video itu tuh, ada filternya, ada segala macam. Dan kalau kita harus bikin pakai programmer atau Iya. segala macam. Kalau ini udah langsung Kalau ini otomatis, udah langsung, bisa. siapapun bisa bikin. Lo bisa pilih gambarnya. Kalau lo punya gambar sendiri bisa langsung masukin situ dan bisa lo share. Oke. Dan ada liriknya juga. Dan ada liriknya juga? Ada liriknya. Oke, mudah-mudahan bisa kerja sama label gue. Amin. Oke ya, ini Uta ini ternyata kalau tadi minggu lalu adalah orang yang memutuskan untuk, padahal dia sarjana sama kesarjana komunikasi juga. Betul. Dia memutuskan untuk tidak bekerja karena sudah penghasilannya bagus di musik. Malah ini sebaliknya. Dia memutuskan untuk tetap bekerja tapi tetap bermusik. Benar. Lu nggak menghabisin waktu yang luar biasa tuh. Ngabisin sih. Jadi kayak Maksudnya kerja kan ada 10 to 5 dong? Bener. 10 to 5. 10 to 6. 10 to 5 Apa lagu dong. nama? 9 to 5. Oh, iya. Nah, 10 to 5 mulai. Nah, lu 9 to 5 baru bermusiknya malam? Nah, kalau ada yang mau manggung lu siang gimana? Lu nggak kerja? Izin. Oh. Jadi kalau misalnya jadwal ada siang nih, gue bisa ajuin cuti setengah hari gitu. Baru Oke. habis itu gue masuk kantor lagi. Dan itu udah dari tahun berapa ya gue kerja? 2003 lah sampai sekarang tuh gue masih full time semua. Masih full time semuanya. Jadi kadang-kadang manggungnya weekend. Pinter ya. Jadi Sabtu manggung luar kota, terus minggunya pulang, paginya Senin udah kerja. Oke. Ditambah lagi band lu ada 4. Ada 4. Itu ke jalan semua apa enggak? Lu makan aja semua, sisain aja itu. Oh iya, oke. Lalapnya sisain aja. Maaf. Lo ditanya jawab, makan mulu. Makan dulu. Oh. Bener. Belum, gue Oh, baru belum. mau nanya. Kenapa lo pilih alat musik drum? Ya pertama gara-gara nggak ada yang main tuh. Terus gue cobain, seru. Gue nggak harus nongol di depan. Gitu. Tapi masih bisa main musik. Gitu lah. Nah, band lo ada 4. Pada kerja kayak lo, full time? Atau misalnya ada yang memang full ngeband aja? Ada yang full ngeband aja. Oh gitu? Nanya-nanyanya nggak berbobot. Pada akhirnya kayak Pertanyaannya pertanyaan kalau lapar. misalnya main dia di weekdays gue harus izin. Gitu bang. Enak ya bang? Mendingan lu makan aja. Oh ya. Coba di sajak. Pakai teks nanya gimana? Terus terang ini mau ngomong bingung, enak anjing. Enak banget. Gila, ini yang disebut pizza lemes. Lemes dia tuh. Kayu api, pizza lemes, kayu api namanya. Pizza lemes, mana ada pizza lemes? Ini pizza untungnya buatan Itali. Kalau ini buatan Jawa pasti namanya mendoan. Nyender aja di wajan. Kalau gue sebagai sebagai musisi, sebagai drummer kan, gue punya kayak gue punya kayak role model gue gitu loh. Gue punya ini genre gue banget nih gitu loh sebagai drummer nih kayaknya. Dan itu gue tuangkan di elemen gitu loh. Maksudnya dari fill in, dari cara main dan gaya bermain. Tetap gue pada akhirnya Menyesuaikan. menemukan bentuk gue sendiri sebagai Didi Riyadi, sebagai seorang drummernya elemen gitu, yang mana orang kalau dengar misalnya wah ini elemen gue Didi banget nih gitu. Nah, siapa role model lo siapa
gitu loh. Bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Dalam negeri, luar negeri ya. Ya. Kalau dalam negeri, gue waktu itu belajar drum itu nguliknya Tio Nugro sih. Tio. Drummer Dewa. Oh, drummer Dewa. Oh, Tio, Tio Nugros. Ya. Terus? Terus Kenapa Tio? Gue pengen tahu. Kenapa Tio? Dia kan nggak tinggi, pendek. Iya. Karena feel-nya lebih ngisi dia. Dia nggak menonjol wah harus solo segala macam, tapi feel-nya lebih pas. Sama Mas Fajar Hatritama, drummer God Bless. Oh, Fajar. Fajar Edane. Mas Fajar Karena Satria. dia juga kerja kantoran ternyata. Tapi ngeband sama God Bless, sama Edane. Sama Tapi Edane. kerjanya juga lancar itu. Wah, Fajar, Mas Fajar sih gokil sih mainnya sih. Oh, gue suka ini Stuart Copeland, drummer Stuart Police. Copeland, The The Police, Police. dia bisa ketukan terbalik ya. Betul. Terus ada kalau Selalu ini gantung. Wah, itu sama sih Carter Before. Carter Before enggak, sama mungkin kemarin yang baru meninggal tuh Neil Peart itu juga gue. Oh Neil Peart, Rush. Enggak, gue seneng Carter Before tuh bisa kiri kanan mainnya. Iya kan? Dia kidal. Enggak, tapi kanan bisa juga. Kanan bisa, kanan Kanan kiri bisa, kiri bisa. Gila. Itu kelebihan kidal tuh itu. Itu kelebihan gua, Di. Apa Nah, lu tuh? juga harus tahu. Gua itu vokalis yang bisa pegang mic kiri kanan. Multi. Bisa nyanyi pakai tangan kiri. Kanan Bisa kiri. nyanyi pakai tangan kanan. Wah, luar biasa. Ini fakta terbaru gue baru tahu dari Elemen nih. Iya. Baru cuman gua. Kalau gue biar main begini, tapi bisa lirik kiri, lirik kanan. Nah, gitu. Sambil main. Sekarang lu nih ya. Lu di band lu namanya apa? Apanya? Ada 4 band lu apa? Nah, apa aja namanya? Jadi ada yang reggae, namanya The Jangs. The Jangs. The Jangs. The Jangs. The Jangs. Itu band dari kampus tuh kuliah. Band kampus. Terus ada Bangku Taman. Bangku Taman. Bangku Taman. Terus ada band swing jazz gitu. Swing Jazz. Namanya Leonardo and his Impeccable Six. Oke, Leonardo DiCaprio terus. Itu kan bintang Susah film namanya ya. Iya. Leonardo Terus- dan The Incredible Six. Oke. Terus sama satu lagi. Itu baru sih, cuma itu belum manggung sama sekali, namanya Floyd. Lloyd. Beda genre semua nih. Beda. Dan lu menjadi personil tetap apa additional? Tetap semua. Lu kenapa bisa bekerja sambil main? Apa berarti lu semua band ini lu anggap hobi? Hobi. Udah ada yang dapat income belum dari band ini? Banyak. Maksudnya dari panggung atau dari Dari digital? panggung, dari waktu itu gue sempat ngerilis CD lah berapa, nah itu juga. Oh, lu jualan ya? Iya. Oke, berarti sistem lu Merchandise. indie, Iya, iya. bukan di kontrak label? Enggak, kita bikin sendiri. Oke. Dan CD-nya juga nggak terlalu banyak kayak. Dari yang lu keluarin modal-modalnya kan biasanya patungan Iya. apa segala macam. Udah balik belum? Udah. Udah. Oke. Berarti bagus. Nah, berarti kan lu ada 2 income di sini. Karena 2 income itu lu menjadiin 2 kerja sama itu atau karena gua nggak mikirin ini income-nya berapa, gue sih dari kerjaan aja, ini sih buat hobi aja. Apa begitu? Lebih ke gua nggak mikirin income dari ngebandnya berapa, yang penting gua kerja untuk Berarti lu ambil menghidupi musik. happy-nya, happy di sini. Happy-nya. Berarti lu bener-bener berdedikasi untuk musik. Iya. Lu seneng musik. Gitu. Iya. Oh iya. Untung kebetulan kerjaan gue itu emang relate to musik. Sebelumnya tuh gue kerja di radio. Oh, lu sempat radio juga? Sempat radio. Penyiar? Enggak, lebih ke program sama brand manajernya Prambors. Oke. Oh, Prambors ya. Habis itu baru yang apps ini gitu. Oke. Jadi Nah, emang relate to lo music. punya cerita menarik nggak, pengalaman menarik lo selama lo jadi drummer, misalnya apa si kayak gitu? sama The Jangs ini band kampus itu benar-benar cuma pure hobi aja gitu. Kita nggak pikirin bahwa wah, ini musiknya bakal gede atau apa gitu. Kita mikirin Lu nggak mikirin ke situ? nggak mikirin, karena kita ngeband sama yang kita suka. Terus kita rilis album, yang beli juga teman-teman juga, karena cuma rilis 2000 kalau nggak salah, dan itu habis udah, terus manggung kecil-kecil. Nah, sewaktu-waktu kita dapat tawaran dari Singapura, justru main di Beats Festival. Kok bisa dapat? Oh, dapat dari Singapura. Lo gimana tuh? Jadi kan si Beats itu ngelihat kita main ada di YouTube-nya, terus ada waktu itu sempat masuk di apps digital streaming, terus mereka kontak. Kita lagi ada festival nih, tapi untuk musik yang bukan mainstream gitu ya. Nah udah nah itu kita kaget semua nih, karena nggak semuanya punya paspor, ngurus-ngurus. Iya, gitu. iya, iya. Emang nggak siap gitu. Dibayar, udah kayak bilang kayak artis lah, jadi datang terus dijemput, dikasih hotel gitu lah.
untuk band ukuran kampus tuh kayak wah gila mes banget nih iya, iya. gitu sih. Lebih ke pengalaman itu aja. Tapi keren loh. Tapi seru. Berarti gua rasa gua tahu jadinya. Padahal gua belum dengar musik lu ya. Iya, ya. Musik lu adalah sesuatu yang perlu diperhitungkan karena dengan asal-asalan aja lu cuek-cuekan keluarin, nggak dipikirin, tahu-tahu dilirik oleh negara lain. Walaupun itu festival apapun, Iya. tetap dia mengeluarkan kos untuk lu mendatangkan lu kan itu satu. Lu Berarti sudah ada value-nya. udah dilihat nih dia nih, udah diperhitungkan. Dan itu yang si The Jeng itu. Iya. Oke, asyik. Gue juga sebagai drummer nih mau tanya juga sama lo. Jenis drum apa dan merek apa yang lo favorit? Favorit. Ah, Kalau dari balikin ke selera gue Yes. cuma ada 2 sih yang gue suka. Pertama Ludwig. Ludwig. Itu karena pertama kali gue ngeliat Beatles nih Ludwig, terus gue Ludwig, nyobain ya Ludwig. Beatles pakai Ludwig. Yang kedua lumayan suka Premier karena lebih ke Enak bisa vintage. tidur. Kenapa? Oh di Premiere tuh bisa tidur. Waduh itu Itu bioskop. Iya. Itu mah bioskop. Lo tadi bilang lo udah punya drum sendiri. Apa yang lo punya? Sekarang gue dapat Premier vintage tahun 70. Dewe bagus nggak sih Dewe? DW bagus, tapi lebih ke Modern ya? Iya modern kalau lo mau nyari sound modern. Kalau lo pakai apa? Hah? Saya jual semua. Dia yang drumnya dia waktu yang lu jual ke Raffi ya. Iya. Wah itu gila tuh. Apa itu dia? Prince Prince, ya? Prince enak aja lo Prince. Ada ya drum gue mahal. Ya apa? Gua kan nggak tahu. Dewe Dewe exotic kan? custom. Ya. Tapi dia belinya yang dari Terry Bozzio. Ya, Terry Bozzio. Ya, jadi ya ininya seriesnya Terry Bozzio. Jadi waktu itu email ke DW, pihak DW itu harus izin dulu Oh. ke Terry Bozzio. Iya bener. Kalau ini boleh diproduksi lagi nggak? Intinya itu, seri ini, finishing ini nih, boleh diproduksi lagi nggak? Gitu. Nah mereka bilang, email balik, lo beruntung, Terry Bozzio moodnya lagi bagus. Lagi. Jadi boleh, dapet lah gue gitu. Karena katanya mereka Terry Bozzio itu adalah drummer yang paling unik, paling nggak bisa ditebak, paling aneh, Paling bawel. paling ini deh gitu loh. Nah ini katanya moodnya lagi bagus, lo lagi beruntung, boleh diproduksi lagi. Setelah bikinin buat gue, baru produksi itu, baru jenis itu boleh diproduksi. Gitu. Cuman ya awalnya memang gara-garanya Jadi ya prototype-nya tuh dari lo gitu. gitu. Itu dijual ya? Kenapa? Sayang banget. Saya lebih ke BU ya. Dulu tuh gue gegayaan lah. Oke. Maksudnya Drumnya dia banyak. gue punya 3 set, Tama gue custom ada 2. Yang satu lagi double bass drum Oh, gitu, pakai rack gitu-gitu. Satu lagi custom standard configuration, satu lagi DW yang tadi gue ceritain gitu loh. Gue seneng punya. Gue bisa beli, Oke. walaupun sampai ratusan juta, gue beli. Yang nggak gue pikir panjang adalah lo udah beli kayak apa sih? Lo mau pakai kemana? Dulu Elemen produktif banget. Iya. Jadi itu drum kesayangan gue keluar masuk studio, nggak pernah pakai panggung buat manggung. Sekali Rekaman aja. sekali doang Dewe keluar dipakai buat show, itu pun di ballroom hotel, gue inget banget. Di ballroom hotel, acara bagus apa segala macem ya Indoor, kan, indoor. Baru tuh Keluar. si Dewe itu keluar. Udah, itu cuman sekali, selebihnya keluar masuk studio. Begitu juga yang Tama, yang 2 set itu juga begitulah. Kayak gitu. Nah, maintenance-nya juga bukan perkara gampang kan, makanya setelah itu gue elemen vakum lama. Kita vakum lama, nggak ada show, nggak ada masuk studio apa segala macem, masing-masing dan tidak ada yang sibuk yang berhubungan sama musik. Amin. Ya teman-teman semuanya. Itu tadi pembicaraan dari Ustadz. Bukan. Gue bukan nggak mau gue bukan nggak mau cuman gue mau pakai buat apa gitu loh, buat apa, mending kalau lo pakai dan kepake buat lo, ya gue jual gitu. Jadi Terus lo sampai sekarang masih produktif di musik? Masih
Masih manggung atau masih rekaman atau Masih masih lagi apa nih? rekaman sih, lagi banyak rekaman. Kayak Bang Utaman dia mau rilis album nih rencananya. Terus yang The Jengs tuh baru rilis single. Oh, single ya. Terus saya juga ya single-single aja. Oke. Tapi masih lebih ke hobi itu sih. Itu Nah, yang gua sekarang kalau menurut lu nih, yang lain mau pada nanya. Menurut lu gimana? Kalau ada orang yang punya kerjaan, dia memilih nih kerja. Dia juga bisa musik. Menurut lu mendingan pilih salah satu atau ambil dua-duanya kayak lu? Tergantung sih. Sebenarnya seberapa apa ya namanya lu seberapa beraninya lu untuk terjun ke satu sisi. Karena menurut gue mungkin kalau gue akan bisa kembali ke masa gue kuliah gitu, gue akan bilang lu cobain dulu ngeband gitu loh sampai satu titik lu bener-bener wah ini kayak gue Nggak bisa. bisnis gitu. Karena ketika lu dua-duanya either kerjaan lu bagus, Harus musik yang lu nekat biasa banget aja, ya? iya. Atau ya musik lu bagus, lu tapi di kerjaan lu berantakan gitu. Menurut gue sih lu harus pilih salah satu. Pilih Harus salah satu fokus, ya. gitu ya, Kecuali kalau fokus. memang lu tekadnya bener-bener luar biasa ya. Iya. Ibaratnya kayak lu gitu, udahlah gua hajar aja dua-duanya. Iya. Jangan yang iya. setengah-setengah Karena taunya. iya, setengah-setengah karena itu akan balik ke pertama energi lo nggak ada waktu Iya. lo capeknya gitu bener-bener kerasa Jadi banget. kalau lu ini menyarankan mendingan pilih salah mendingan satu. pilih salah satu. Iya. Ketika Salah lo satu ada yang berhasil, baru lu mau pilih Baru, yang kedua aja ya. betul. Betul. Oh, gitu Ini masukannya guys. bagus ya. Itulah guys tadi ngobrol-ngobrol sama Christo Putra dan saatnya sekarang kita membacakan DM yang masuk. Ya. Nah, udah ada nih DM yang masuk. Ada dari Gen 873. Kak Didi kenapa sih seneng banget pakai sendal jepit? Wah, salam dari Sobat Oleng. Wah. Kenapa seneng banget pakai sendal jepit? Karena Kenapa sih? the best footwear ever. Udah the best. Itu udah paling the best sih. Sendal itu footwear yang paling setuju? Setuju. Setuju. Dari fit. Lu sendal jepit tuh mereknya apa? Slop. Hah? Merek lu apa? Ada deh. Masa dikasih tahu? Siapa tahu ada yang mau banyak mengikuti lu di Kenapa tuh? apa? Swallow. Bukan. Hafayana. Sama sama gue dong. Iya sama, gitu. Thank you. Itu tadi jawabannya. Plus ya udahlah. Gue biar pakai sendal jepit tetap keren. Tetap keren. Itu Nggak. yang penting ya. Hah? Yang penting itu ya. Karena nggak semua orang bisa seperti Didi Riyadi. Nah, nggak semua orang bisa keren pakai sendal jepit. Benar. Next, pertanyaan dari Puput Farah. Bang Didi, Bang Ferdi, pernah kepikiran nggak untuk nggak lagi di dunia entertainment? Atau kalau lagi jenuh, gimana ngatasinnya? Nah, gimana tuh? Coba. Kalau untuk berhenti dari dunia entertainment, Entertainment ya. gue nggak pernah kepikiran. Tapi untuk berhenti dari musik, gue pernah. Gue nggak mau jadi performer lagi, gue pernah. Malah kita berdua juga pernah kan. Udahlah kita di belakang aja. Kita menjadi orang yang di back end-nya aja, yang mengerjakannya aja. Tapi akhirnya karena memang kita masih ada ini ya, masih ada sense, apa yang namanya sense of musician-nya tuh kuat. Akhirnya manggung lagi gitu. Jadi sebenarnya pernah kepikiran karena mungkin jenuh, stuck musiknya begini, apa gimana, stuck pengen berhenti. Tapi main lagi jadi nggak pernah. Tapi kalau dari dunia entertainment enggak kayaknya. Kayaknya kita terus menciptakan kayak ada Ferdiandi di show, kayak ada lagi 58 Ya, ini yang sekarang kita Concert Room. kerjain juga ya, iya sih. Semuanya masih berkaitan dengan itu. Hmm. Nggak tahu dengan Mas Anang. Mas Anang. Mbak Kades ya. Next, pertanyaan ada Arta Kitchen. Bang Ferdi jadi stand up komedi, kocak abis berdua sama Didi. Gokil, si muke gile. Wah, bikin oleng si muke gile. Stand up komedi itu gue Oleng. Gue pernah dicobain Kayak stand gile up lo. komedi, gue nggak bisa. Terus terang, menurut gue stand up komedian itu adalah orang yang hebat. Gue nggak pernah bisa menjadi stand up komedian. Gue hanya seneng membuat suasana lebih meriah daripada diem. Jadi apa aja gue bisa. Tapi untuk menjadi seorang stand up komedian itu susah sekali. Susah. Jadi belum tentu semua orang bisa.
Next pertanyaan yang tidak mau disebutin namanya aku malu. Mantap. Aku malu. Keren banget akhirnya ada bintang tamu. Wah. Tadi aku lihat di Insta story Mbak Pinkan. Ini Mbak Pinkan. Pasti nih. Aku mau nanya dong, kalian bertiga masing-masing sebutin 3 nama band yang dimulai dari huruf X. Apaan coba? Band apa dari huruf Karena lo X? bintang tamunya. Tamu itu adalah raja. Jadi silakan dulu. Aduh. Sama dari X. X lagi. Gue bingung. Bang. Apa ya X ya? Ada nama band judulnya, namanya X-Ray Specs. Oh, dapat satu aja. Gua ada lagi. Googling. Gua ada lagi. Apaan? Extreme. Extreme. Extreme X ngaco. Kan dari huruf X. Extreme. More than but. Kan ada Depannya lagi. E. Iya depannya E, tapi kan kalau dia nulis sendiri suka pakai X doang. Extreme. Lo bisa-bisaan lo aja itu mah. Coba lu pinter-pinteran lu coba. Ayo. Ayo gue pengen tanya. Ah Ayo. susah nih. Apa ya? Kalau Gue disuruh nggak tahu X. pinter-pinteran gitu. Gua mah tahu lagi satu lagi. Apa? Tip X. X-Tip. Itu depannya tip Bukan. X. Itu tip tuh artinya the gitu. The X, tip X gitu. Nanya, gue nggak taw. Yang nanya aneh nih. Tapi bagus pertanyaannya. Bisa. Oke, Bagus tes pertanyaannya. kita tes, ayo silakan. Ya, itulah tadi ngobrol-ngobrol sama Kriso Putra dengan panggilan Uta. Silakan Terima ada yang kasih. Nah, lo ada Promo ini aja ya, nama band gua aja ya. Oke. Paling follow aja di Instagram @bangkutaman_id sama @thejengs_official udah gitu sih. Ah, itu ya. Jadi Bentar kalau lagi mau lihat mau rilis album mau rilis album. di digital. Lu nya Instagramnya apa? Instagramnya my name is Uta. Nah, itu ya jadi ya siapa tahu nanti ada yang mau bisnis tadi startupnya soal itu ada yang tertarik hubungi Uta juga. Gue sih tertarik Di tadi sini kita ya. ngobrol. Terus sama band-bandnya kalau mau kalian mau lihat seperti apa dan permainannya Ito ini Ito Uta ini Uta. Uta ini seperti apa sih? Bisa ada nggak lu main di Instagram lagi main drama? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Oh, lo nggak pernah bikin? Nggak pernah bikin. Oh. Mungkin bayangin aja. Ya. Lihat foto bayangin ya. Terima kasih sudah menyaksikan Ferdian Didi Show di episode kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan Instagram dan notifikasinya jangan lupa. jangan lupa. Thank you Uta. Thank you. Selamat Hari Musik Nasional ya. Wah, yoi. Terima kasih. Terima Selamat kasih. Hari Idola gua nih. Wah, Thank you. mantap. Kita akan ketemu lagi di next episode. See you. Bye. Bye. Ferdi and Didi Show.